kuliah mengenai etika dan disiplin aparatur. Kemudian topiknya adalah mitos bisnis amoral dan keutamaan etika bisnis. Mitos bisnis amoral tentu saja berkaitan dengan mitos. Mitos adalah sesuatu pandangan yang seakan-akan itu benar, tapi sebetulnya keliru, tidak benar. Jadi sebetulnya harus diluruskan. Jadi mitos bisnis amoral dikatakan bisnis tidak perlu etika. Jadi mitos-mitos ini sebetulnya bagaimana? Jadi mitos bisnis amoral ini adalah keyakinan keliru bahwa dunia bisnis berada di luar ranah moral, sehingga tujuan utama bisnis hanyalah memaksimalkan keuntungan. Etika dianggap sebagai penghambat efisiensi. Segala cara dibenarkan selama menghasilkan profit. Nah, itu mitosnya begitu. Jadi pada intinya mitos ini kurang lebihnya adalah menyatakan bisnis itu bisnis, tidak ada urusan dengan benar salah. Apakah memang demikian? Mari kita lihat, mari kita perhatikan pembicaraan selanjutnya. Jadi mengenai mitos tadi, asal usulnya dulu kita lihat. Pertama kita lihat dari pemikiran Milton Friedman 1970 yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial satu-satunya dari bisnis adalah meningkatkan keuntungannya, ya. Jadi pokoknya yang penting keuntungan, profit, ya. Karenanya dikatakan bahwa pandangan ini sering dikutip secara selektif tanpa mempertimbangkan konteks hukum dan etika yang ia sebutkan. Ada sebuah kasus, misalnya kasus skandal bisnis, yaitu kasusnya Enron, WorldCom, Volkswagen, dan Wirecard. Mereka akhirnya menciptakan stereotip bahwa bisnis itu curang, bisnis adalah kecurangan. Kemudian juga kurang lebihnya dipersepsikan bahwa persaingan ketat adalah tekanan pasar mendorong mentalitas menang dengan cara apapun, ya. Mentalitas menang dengan cara apapun itu mentalitasnya. Berikutnya kita lihat sekarang adalah bentuk-bentuk mitos bisnis amoral, ya. Ini menarik. Jadi di sini ada semacam mitos, ada 4 mitos, yaitu mitos mengurangi profit, etika mengurangi profit, kemudian mitos bisnis bukan tempat moral, mitos yang penting untung, caranya terserah, dan yang terakhir etika hanya untuk PR, public relation. Mitos yang pertama, etika mengurangi profit, kenyataannya, ya, perusahaan etis justru lebih berkelanjutan dan dipercaya rakyat. Jadi mitos itu terkonfrontir dengan kenyataan, realitas itu demikian. Kemudian juga bisnis bukan tempat moral.
Kenyataannya, faktanya, setiap keputusan bisnis memiliki dampak moral pada stakeholder, pemangku kepentingan. Demikian pula yang penting untung, caranya terserah. Ini juga terkonfrontir dengan realitas, cara yang tidak etis merusak reputasi dan nilai jangka panjang. Juga mitos etika hanya untuk PR, hanya untuk public relation, terkonfrontir dengan realitas bahwa etika yang autentik harus menjadi bagian dari budaya organisasi, ya. Jadi mudah-mudahan para mahasiswa sekalian, para saudara sekalian bisa mengerti bahwa mitos-mitos itu sudah bermunculan, ya, di kalangan bisnis, antara lain yang sedang kita bicarakan ini. Jadi mengenai relevansi dalam konteks modern, etika bisnis, keputusan investasi, CSR, harga produk. Jadi kemudian kebijakan publik itu yang terkait dengan publik sebetulnya. Jadi meskipun bisnis, tapi dia juga harus merasa atau punya tanggung jawab publik. Misalnya vaksinasi massal, pembangunan infrastruktur, juga teknologi, AI, privasi data, otomasi tenaga kerja. Jadi mengenai etika bisnis ini disampaikan bahwa kemudian mitos realitasnya dan mitosnya mengenai tadi bentuk-bentuk mitos bisnis amoral. Nah, kemudian mari kita lihat adalah mengenai bukti kebohongan mitos ini. Jadi studi empiris, ya, di Harvard Business Review tahun 2023, perusahaan dengan skor environmental social governance tinggi sampai 20% lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Edelman Trust Barometer tahun 2005, 76% konsumen Indonesia lebih memilih produk dari perusahaan yang terbukti beretika. Kemudian World Economic Forum WEF dengan mengatakan bahwa 85% investor global mempertimbangkan tata kelola etis sebagai kriteria utama investasi. Contoh nyata perusahaan etis yang sukses. Jadi ada semacam kategori yang ada dikatakan sebagai praktik etis, ada juga mengenai dampak bisnisnya. Jadi perusahaan Unilever Indonesia, ya, dikatakan di sini bahwa praktik etis dia sustainable living plan, upah layak, pelestarian lingkungan dan sebagainya. Kemudian juga pertumbuhan 12% per tahun, loyalitas konsumen tinggi. Baik, kemudian dan sebagainya. Itu contoh-contoh dari perusahaan-perusahaan yang praktik etis, ya. Kemudian biaya pelanggaran etika nih, sekedar contoh nyata dari pelanggaran etik ini. Volkswagen tahun 2015 mendapatkan kasus skandal emisi. Dia didenda 30 miliar dolar, reputasinya pun hancur, saham turun 40%. Jadi
dulu Volkswagen VW ya sangat terkenal sekali. Tapi kalau saudara-saudara mungkin melihat, memang kemudian Volkswagen tidak lagi menjadi idola sekarang. Kemudian Enron 2001, kecurangan akuntansi, bangkrut, 20.000 karyawan kehilangan pekerjaan. Wirecard 2020, fraud keuangan, kecurangan keuangan, valuasi 24 miliar euro lenyap dalam semalam. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa profit jangka pendek dari ketidakjujuran akan dikalahkan oleh kerugian jangka panjang. Jadi karena kita membicarakan mengenai keutamaan etika bisnis, dikonfrontir dengan tadi adanya mitos-mitos amoral, maka kita akan bicara mengenai keutamaan etika bisnis. Jadi definisinya adalah penerapan prinsip moral dalam aktivitas bisnis yang mencakup integritas dalam transaksi, keadilan dalam hubungan kerja, tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan, transparansi dalam pengambilan keputusan. Ini adalah mengenai definisi etika bisnis. Ya. Kemudian keutamaan etika bisnis di sini disebutkan bahwa satu, membangun reputasi. Kalau mau penjelasan dari membangun reputasi ini adalah perusahaan dikenal sebagai mitra yang dapat dipercaya. Kemudian loyalitas pelanggan, daya tarik investor, ini manfaat bisnisnya. Sementara mengurangi risiko, keutamaan mengurangi risiko adalah meminimalkan pelanggaran hukum, sanksi, dan skandal. Manfaat bisnisnya adalah stabilitas operasional, penghematan biaya litigasi. Kemudian meningkatkan produktivitas adalah karyawan bekerja dengan nyaman dalam budaya etis. Manfaat bisnisnya retensi talenta, reinovasi, kolaborasi. Juga berikutnya menciptakan nilai berkelanjutan, ada fokus dan sebagainya. Kemudian yang kelima, memperkuat daya saing, yaitu yang bermanfaat, premium pricing, pasar lebih luas. Kemudian mengenai etika bisnis sebagai investasi, bukan biaya. Ya. Jadi biaya jangka pendek adalah pelatihan etika, sistem compliance, audit internal. Manfaat jangka panjang adalah penghematan dari pencegahan fraud, peningkatan nilai merek, akses ke pasar global yang mensyaratkan standar etis. Jadi karena itu etika bisnis seperti asuransi. Anda membayar premi kecil hari ini untuk menghindari kerugian besar di besok hari. Nah, kemudian kalau kita ngomongin etika bisnis, prinsip utamanya adalah satu, dari segi stakeholder theory, R. Edward Freeman. Jadi menurut dia, bisnis tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham,
tapi juga kepada karyawan, konsumen, masyarakat, lingkungan, pemerintah. Juga yang berikutnya triple bottom line. Itu adalah rumusnya John Elkington. Menurutnya keberhasilan bisnis diukur dari 3 aspek: people, manusia; planet, lingkungan; dan profit, keuntungan. People, planet, dan profit, manusia, lingkungan, keuntungan. Dari segi corporate social responsibility, CSR, yaitu adalah tanggung jawab sosial yang integral dengan strategi bisnis, bukan sekedar donasi amal, ya. Jadi CSR itu bukan bagi-bagi duit, bagi-bagi keuntungan, tetapi harus juga sesuai sinergi dengan strategi bisnisnya, ya. Strategi membangun budaya etis di perusahaan. Ada beberapa strategi di sini untuk membangun budaya etis. Yang satu adalah leadership. Jadi kepemimpinan yang menggunakan contoh. Keduanya kode etik yang jelas dan diimplementasikan. Jadi bukan dokumen pajangan tapi pedoman operasional. Berikutnya adalah pelatihan etika berkelanjutan, bukan hanya orientasi awal tetapi refresher course berkala. Berikutnya insentif untuk perilaku etis. Jadi dimaksudkan dengan perilaku etis yang diberi insentif ini, maksudnya kalau ada karyawan yang melaporkan pelanggaran, itu kalau bisa diberi apresiasi. Kemudian transparansi dan akuntabilitas. Publikasi laporan berkelanjutan, audit etika independen. Ini ada studi kasus transformasi etika di Unilever Indonesia. Anda tahu pasti Unilever itu juga terkenal sekali. Perusahaan di bawah Unilever itu banyak sekali produknya, produk kesehatan. Nanti bisa Anda baca sendiri. Yang jelas dari pembicaraan tadi kita dapat rangkuman atau kesimpulan, mitos bisnis amoral adalah racun yang merusak fondasi peradaban bisnis modern. Fakta membuktikan bahwa etika bukan penghambat profit, tapi fondasi profit yang berkelanjutan. Perusahaan yang beretika lebih tangguh menghadapi krisis. Konsumen dan investor modern menuntut tanggung jawab moral. Di era di mana reputasi bisa hancur dalam hitungan jam karena viralnya skandal, etika bukan lagi pilihan, tapi keharusan strategi. Bisnis yang baik bukan yang paling pintar menipu, tapi yang paling konsisten menjaga kepercayaan. Karena kita membicarakan mengenai etika bisnis, ya tentunya lingkup pembahasannya
seperti ini. Masalah yang moral dan amoral seperti apa, kemudian juga etikanya, prinsip-prinsip etika bisnis seperti apa, ya, sasaran etika bisnis nanti bisa kita lihat. Jadi ada lain sasaran utamanya adalah ini sasaran utama ya dari etika bisnis. Sasaran utamanya adalah melindungi kepentingan publik, mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme, menghalangkan praktek suap markup anggaran dan penunjukan rekanan berdasarkan kedekatan pribadi. Jadi saudara-saudara kalian, ini KKN ini memang hal yang sensitif sekali. Jadi makanya dikatakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi itu sudah tahu, penggelapan uang. Kolusi itu berkolusi, bekerja sama dalam masalah keuangan. Dan nepotisme itu ya karena kedekatan, karena adanya kedekatan dalam melakukan kejelekan di kejelekan tertentu, kebobrokan tertentu, nepotisme. Nah, biasanya kenapa saya katakan sensitif, karena dalam hal praktek suap, markup anggaran dan penunjukan rekan berdasarkan kedekatan pribadi inilah merupakan hal yang menjadi penyakit, ya. Yang menjadi penyakit ini penyakit kejelekan ini bangsa kita, nepotisme maupun dari birokrasinya. Makanya kita sangat memperhatikan masalah praktek suap, markup anggaran dan penunjukan rekan berdasarkan tiga hal ini penting sekali, harus diwaspadai di semua lini. Kemudian itu termasuk termasuk diantaranya adalah gratifikasi di situ ya ada. Kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Jadi kalau yang tadi ini KKN ini mungkin di swasta tidak begitu kelihatan, karena bisa juga dibungkus dengan berbagai dalih. Tetapi kalau untuk birokrasi ataupun lembaga kementerian, lembaga pemerintahan itu sangat gampang. Nah, seperti saudara-saudara sekalian lihat beberapa kasus belakangan, banyak sekali KPK mengungkap OTT para pejabat-pejabat dari pemerintah, ya, pejabat pemerintah. Alhamdulillah, yang semuanya itu selama ini mereka memanfaatkan kekuasaannya. Baik, berikutnya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Jadi kemudian di sini memastikan setiap rupiah anggaran, ya, memberikan manfaat maksimal. Kemudian juga membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jadi restorasi kepercayaan masyarakat yang rusak akibat skandal korupsi dan efisiensi. Jadi pada ujung-ujungnya pada ujung-ujungnya masalah bangsa kita itu adalah masalah kepercayaan masyarakat
publik ya, terhadap pejabat, terhadap pegawai, terhadap staf yang seharusnya tidak memanfaatkan kekuasaannya. Jadi kepercayaan itu, karena itulah kepercayaan itu sangat tinggi sekali nilainya ketika melihat sebuah bangsa itu maju apa tidak. Kemudian menciptakan iklim investasi yang sehat. Menarik, ini nggak masalah. Jadi kemudian kalau kita bicara mengenai sasaran spesifik per aktor yang tadi ya. Jadi kalau pejabat publik ini adalah pemerintah, sasaran etikanya adalah tidak menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Kemudian ASN juga sama dengan pejabat pemerintah. Maksudnya di sini adalah ternyata ASN dan pegawai BUMN. Jadi sasaran etikanya memberikan pelayanan prima tanpa pungli atau diskriminasi. Pungli tahu ya, pungutan liar atau diskriminasi. Kemudian aktor yang rekanan swasta, sasaran etikanya bersaing secara sehat, tidak menyuap, memenuhi kontrak dengan integritas. Jadi inilah para mahasiswa sekalian yang paling rawan kan di sini. Emang bisa melakukan sesuatu tanpa adanya penyuapan, suap ya. Apalagi di kalangan swasta kan tidak ada batasnya. Yang penting target tercapai, dia bisa menyuap siapapun juga. Itu menjadi apa? Tapi kan ada batas-batas kewajarannya, itu yang penting. Mungkin berikutnya pengawas atau internal auditor melaporkan pelanggaran tanpa takut tekanan. Baik, sementara saya saya hentikan sekian dulu keterangan atau penjelasan mengenai materi hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau memberikan usulan, monggo silakan.